Ngomongin soal informasi terkini, kita tahu bahwa Indonesia atau bahkan dunia sedang menghadapi wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang secara resmi dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik karena mewabah secara global. Saya percaya kalau setiap kalangan masyarakat punya perannya masing-masing untuk bisa berkontribusi dalam menghadapi wabah coronavirus disease 2019 ini. Begitu juga dengan Bea Cukai. Nah, makanya saat ini sudah hadir di samping saya Pak Rudi. Saya manggilnya apa nih Pak? Pak Rudi, Mas, Bang atau? Mas Sule. Mas ya, Mas. Gimana kabarnya Mas Rudi? Baik, Baik. Nadia. Baik. Ya. Kok masuk kerja nih, nggak work from home? Ya, ini justru kondisi yang tadi disebutkan pandemik di bagian cukai, di bagian saya justru meningkat nih pekerjaannya. Tugas-tugasnya justru banyak sekali yang harus dipenuhi karena ya lonjakan permintaan fasilitas di bidang cukai. Iya. Untuk hadir dalam situasi ini gitu ya, upaya Bea Cukai. Ya, ini bagian dari Bea Cukai ikut hadir dalam kondisi yang dinyatakan luar biasa, apalagi pada saat pemerintah menyatakan sikap social distancing dan kondisi luar biasa. Ini ada kebutuhan yang luar biasa yang terkait dengan fasilitas cukai yang kita berikan. Baik, berarti sebelum kita loncat ke topik utamanya, mungkin kita bisa kenalin dulu nih ke masyarakat, cukai itu apa sih sebenarnya? Ya, cukai itu saya pakai bahasa yang gampang dipahami ya. Cukai itu adalah pajak. Pajak. Jadi pajak tidak langsung. Pajak atas apa? Jadi pajak untuk barang-barang tertentu yang mempunyai karakter tertentu juga. Itu bahasa undang-undang seperti itu. Apa karakter itu? Pertama adalah barang yang memang konsumsinya perlu dikendalikan. Ya. Kemudian peredarannya itu harus diawasi. Peredarannya di masyarakat. Yang kedua, barang-barang yang apabila dikonsumsi itu mengandung efek negatif terhadap kesehatan maupun lingkungan. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah perlu pembebanan untuk keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Nah, itu karakter-karakter di mana barang bisa dikategorikan sebagai barang kena cukai atau biasa disebut dengan BKC ya. BKC, barang kena cukai. Berarti cukai itu adalah pajak atas barang-barang dengan karakteristik tertentu gitu. Apa aja sih, Mas, objek cukai ini? Nah, saat ini yang sudah dinyatakan sebagai BKC ya, barang kena cukai atau objek kena cukai itu adalah pertama etil alkohol. Kemudian yang kedua minuman mengandung etil alkohol ya. Terus yang ketiga adalah hasil tembakau. Hasil tembakau ini yang sering kita sebut dengan ada rokok, ada cerutu, ada macam-macam di sana. Ada sekarang ada dikenal dengan e-sigaret dan seterusnya. Yeah. Nah, terakhir kita punya PR besar yaitu produk plastik yang akan dikenakan cukai. Baru tuh ya? Iya, itu baru. Seru juga nih, nanti boleh nih jadi konten. Ya. Terkait barang kena cukai ini nih. Kan kayak tadi kita datang aja nih Mas, kan kita perlu pakai antiseptik lah, di termogan, pokoknya di mana-mana ada antiseptik lah gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa bahan utama dari antiseptik atau hand sanitizer ini adalah etil alkohol yang kena cukai. Nah, harusnya di sini peran Bea Cukai sangat diperlukan nih. Ada nggak sih kemudahan dari Bea Cukai? Bentuk hadirnya Bea Cukai di masyarakat dalam kondisi yang luar biasa seperti ini dan tentu saja ada kebutuhan yang tiba-tiba meningkat untuk produk-produk yang mengantisipasi COVID-19 tadi itu. Jadi contohnya mungkin hand sanitizer atau antiseptik atau mungkin ada masker yang mengandung antiseptik yang harus dilekatkan di produk itu. Nah, itu ada kebutuhan yang melonjak untuk bahan baku berupa etil alkohol. Nah, terus apa yang bisa kita berikan? Dia juga bisa memberikan pembebasan atas cukai etil alkoholnya, sehingga harga dari produk tadi bisa terjangkau. Iya. Kan tadi pajak ya, pajak. Begitu kena pajak tidak langsung itu kan bebannya akan ditanggung oleh konsumen. Nah, disitulah peran Bea Cukai dalam kondisi seperti ini dengan memberikan bebas cukai. Berarti saat situasi ini
cukai untuk etil alkohol udah dibebasin ya? Bebaskan untuk produk-produk yang hasil akhirnya non BKC, ini non BKC. Untuk yang hand sanitizer dan sejenisnya itu adalah hasil akhir non BKC. Non BKC. Nah, untuk itu dikasih pembebasan cukai. Nah, ini sangat pas dengan kondisi yang saat ini. Iya. Menghadapi pencegahan dan penanggulangan coronavirus ini. Bea Cukai pun hadir dari sisi cukainya ini, kita kasih pembebasan untuk barang-barang dengan hasil non BKC. Sejak kapan sih Bea Cukai merasa perlu untuk berperan dalam sisi cukainya ini? Ini sebetulnya fasilitas cukai ini sudah lama ada, tapi pada saat kondisi yang sekarang kita hadapin, kita membuat satu kebijakan. Yang pertama adalah memperluas subjek cukai atau subjek pengguna etil alkohol yang tadinya hanya pabrikan. Sekarang kita perluas organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah yang ingin mendapatkan etil alkohol untuk dibuat semacam antiseptik atau hand sanitizer. Nah, dengan tentunya ada persyaratan tertentu, tetap kita kembali ya, walaupun ini dibutuhkan, tapi kita tetap kembali ke prinsip bahwa ini adalah barang yang dikendalikan. Jadi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah. Tujuan utama dari pembebasannya ini supaya dalam situasi ini apa? Harga dari hand sanitizer tidak mahal sehingga terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu peran bea cukai di sisi fiskalnya. Sebenarnya bea cukai ini memberikan pembebasan cukai atas etil alkohol untuk hasil non BKC untuk perluasan penggunanya juga gitu ya? Ya, ada dua hal kemarin yang kita keluarkan. Pertama, perluasan subjek pengguna pembebasan etil alkoholnya. Yang kedua, terkait dengan percepatan pelayanan untuk mendapatkan pembebasan cukai etil alkohol, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Sehingga ya kita harus peduli kepada kondisi seperti itu. Ini bentuk kepedulian bea cukai terhadap masyarakat. Peran kita ya, gitu peran ya. Kita. Ini agak menarik juga nih soal perluasan pengguna. Nah, berarti misalnya saya mau bikin antiseptik homemade gitu ya, boleh nggak saya minta pembebasan cukainya juga? Ya, tadi saya jelaskan kembali bahwa walaupun kita berikan bebas cukai, tetap aja barang ini harus kita bisa kontrol penggunaannya. Jadi yang kita berikan itu adalah organisasi yang terdaftar ya, yang pemerintah jelas, pemerintah. Yang non pemerintah ini yang terdaftar di Kumham, artinya yayasan atau organisasi NGO masyarakat yang memang kayak yayasan pesantren misalnya, banyak sekali ya, pesantren, sekolahan, perguruan tinggi. Itu silahkan sekarang mengajukan. Tidak hanya produsen-produsen yang selama ini kita berikan itu kan produsen, baik itu medical, terus kemudian yang termasuk antiseptik, kosmetik dan seterusnya. Sekarang boleh organisasi silahkan mengajukan. Nah, dengan banyaknya panduan membuat hand sanitizer, ini semakin orang gampang ternyata membuat. Yeah. Cuma bagaimana saya memperoleh etil alkoholnya? Nah, itu yang kita sikapi sekarang itu. Nah, ini untuk mencegah dan menanggulangi penyebarannya coronavirus ini. Berarti kalau pribadi sebenarnya nggak boleh ya, Mas? Pribadi tidak kita perkenankan. Tidak diperkenankan. Berarti untuk membuktikan bahwa instansi ini misalnya diperbolehkan, berarti ada prosedur tertentu ya? Ya, nanti si calon pengguna etil alkohol akan mengajukan permohonan dengan bersama-sama pemasok etil alkoholnya, produsennya, kepada kantor bea cukai yang mengawasi penggunaan di wilayah kerja dari kantor bea cukai. Misalnya di Jakarta ini di bawah ada kantor bea cukai di Halim, ada di Marunda dan seterusnya. Ya, mengajukan ke situ, kemudian kita akan berikan percepatan pelayanan, mungkin 1 hari selesai. Direkom teruskan kantor pusat. Kenapa ke pusat? Karena kewenangan untuk membebaskan saat ini ada di pusat. Dan di pusat pun kita akan percepat, mungkin 1 hari selesai. Jadi 2 hari surat itu diterima lengkap dan benar, etil alkohol sudah bisa dikeluarkan dari pabrik dan langsung digunakan. Secara tidak langsung mempermudah alurnya ya Mas, untuk mendapatkan pembebasan cukai ini gitu.
Dan jumlah tentunya tetap kita kontrol, artinya layak nggak sih dia memproduksi sejumlah itu. Kalaupun ternyata lonjakan produksinya tinggi, kita juga akan cek, tetap aja alat kontrolnya ada ya, alat pengendalinya itu tetap harus ada. Kita minta mereka untuk presentasikan kapasitas produksi, terus kemudian kenapa tiba-tiba melonjak dan seterusnya. Begitu dia bisa mempertanggungjawabkan, kita tidak pakai babi bu, langsung kita kasih gitu. Dengan nanti di perjalanan mungkin ada kontrol, benar nggak sih digunakan untuk memproduksi antiseptik dan seterusnya kan gitu. Berarti harusnya sekarang Mas Rudi ini makin sibuk ya sebenarnya. Wah iya, ini banyak sekali. Tadinya kita hanya produsen yang berhubungan dengan pengguna jasa, kita produsen. Sekarang organisasi, yayasan, perguruan tinggi semuanya konsultasi, bagaimana Pak. Ya ini memang otomatis ya terjadi lonjakan kebutuhan itu menjadi gambaran bahwa memang ada terjadi agak kepanikan di masyarakat, atau memang mereka pengen ya safety lah, tidak walaupun tidak terlalu lebay ya, artinya tetap waspada ini virus. Salah satu caranya adalah etil alkohol itu digunakan untuk hand sanitizer. Nah, itulah peran kita di sana. Iya. Ya. Nggak kerasa nih udah seru banget dari tadi ya, udah panjang. Langsung aja kita minum dulu kali ya Mas, biar mendinginkan suasana gitu. Ini agak jauh nih soalnya mejanya belum ada. Nanti kalau misalnya podcastnya laku, makanya teman-teman pada nonton, kita baru beli meja nih nanti. Terus tadi saya sempat juga nih lihat-lihat ke beberapa platform online marketplace. Terus ternyata beberapa harga antiseptik dan hand sanitizer itu bahkan melonjak beberapa kali lipat gitu ya. Mungkin karena situasinya pun memang lagi butuh banget gitu. Nah, apakah dari pembebasan atau kemudahan yang diberikan bea cukai ini malah memberikan beberapa peluang kepada beberapa oknum untuk meraup keuntungan yang lebih besar, atau udah tersampaikan nih tujuannya untuk mempermudah masyarakat? Ya, sebetulnya membebaskan cukai ini justru supaya barang jadinya harganya tidak melonjak. Iya. Kemudian kalau ada pihak-pihak tertentu yang memang memanfaatkan ini, itulah peran kita sebagai pengendali tadi. Harusnya kita udah koordinasi sama para pabrikan dan sanitizer tadi itu. Kalau yang pemerintah tadi atau non pemerintah kan produksi sendiri. Iya. Untuk sendiri. Tapi yang pabrikan ini, yang komersial, yang bisnis ini perlu kita komunikasikan dengan benar. Kami sudah melakukan itu langsung ke pabrikan yang skala besar. Kami tanya, bagaimana Anda pola distribusi sampai ke masyarakat untuk menjaga supaya barang itu sampai di masyarakat harganya terjangkau, tetap normal. Nah, para pabrikan itu langsung menghandle sendiri distribusinya. Jadi sampai ke pihak retail pun, ke tahapan retail pun itu harganya terjaga. Dan kami juga menghimbau, ini bea cukai ini kan hanya menghimbau kalau sudah sampai penjualan, dari hulu sampai hilir. Hulunya tuh pabrikan etil alkohol sudah kita sampaikan, tolong harga ini untuk kebutuhan dalam negeri, dan juga jangan dibawa ke luar negeri, jangan diekspor dulu. Itu udah secara resmi dinyatakan bea cukai untuk nggak boleh ngekspor. Kita sampaikan, kita himbau, tolong etil alkohol yang kita berikan pembebasan supaya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, karena memang masyarakat sedang butuh. Iya betul. Nah, ini terbukti dengan setiap permohonan selalu jumlahnya melonjak tinggi. Nah, itulah yang kita lakukan, mengkoordinir, kemudian membicarakan, mengkoordinasi dari hulu ke hilir, supaya pertama kebutuhan terpenuhi, yang kedua dengan harga yang normal. Betul, biar nggak kejadian lagi nih tragedi masker itu kan, yang harganya sampai tiba-tiba jutaan gitu. Menghindari adanya spekulan-spekulan yang mengambil untung dalam kondisi yang seperti ini. Iya. Tadi kita udah bicara soal eksternal nih, peran bea cukai untuk masyarakat semuanya kan. Sekarang dari internalnya sendiri, bea cukai ada nggak sih upaya kepegawainya sendiri untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 ini? Saya melihat ya beberapa unit supaya bagaimana untuk internal bea cukai ini, dari BLBC unit kita lab itu sudah akan memproduksi itu, dan itu termasuk alkohol yang diajukan ke kita adalah untuk mereka diproduksi sebagai hand sanitizer.
dan nanti akan digunakan untuk termasuk kantor pusat ini pegawai bea cukai. Nah di sana selain kontrol menggunakan termometer gun itu ya, itu untuk memantau awal suhu tubuh ya. Terus kemudian yang kedua tadi hand sanitizer. Setelah itu yang ketiga, kemarin kami mengusulkan supaya memperbaiki daya tahan tubuh atau mempertahankan paling enggak. Dengan cara apa? Dengan cara suplemen atau vitamin. Nah itu upaya-upaya harus jaga itu. Jangan sampai kita yang melayani etil alkohol malah terdampak nanti. Harus saling ngejaga juga nih waktunya. Kita sama-sama lah berkontribusi untuk menghadapi COVID-19 ini. Terakhir Mas, ada nggak sih closing statement lah untuk semua masyarakat, pegawai juga yang lagi semangat-semangatnya kerja bahkan melayani masyarakat, gimana? Pertama terkait dengan cukainya dulu, bahwa sekarang kami membuka tidak hanya produsen hand sanitizer atau semacamnya, tapi seluruh organisasi pemerintah maupun masyarakat yang ingin membuat sendiri silahkan mengajukan dan kami akan berikan pembebasan cukainya. Satu itu, dan kemudian terkait coronavirusnya sendiri, kita juga harus waspada. Pertama waspada, jangan meremehkan dan juga jangan terlalu lebih juga kan gitu. Ya kita tetap waspada. Dan paling penting itu adalah menjaga diri kita, stamina diri kita untuk tetap terjaga dengan cara olahraga sendiri, mandiri, dan juga yang paling penting vitamin tadi atau suplemen. Nah itu upaya yang saya lakukan di unit saya, paling enggak seperti itu. Terima kasih banyak untuk Mas Rudi atas informasinya. Kita juga jadi dapat banyak informasi baru nih ya atas. Jadi teman-teman mungkin bisa jadi memanfaatkanlah kemudahan ini buat kepentingan kita semua juga gitu. Untuk teman-teman semua mungkin bisa do research biar lebih kenal dengan COVID-19 ini dan lebih aware. Jadi nggak panik tapi bisa tetap waspada gitu. Untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga daya tahan tubuh. Yang intinya lebih tanggung jawab, terutama dimulai dari diri kita sendiri gitu. Terus kemudian untuk teman-teman dan rekan-rekan saya di seluruh Indonesia yang lagi kerja dengan semangatnya, terima kasih banyak, stay safe. Mungkin untuk informasi lebih lanjut, kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ditanya-tanya bisa langsung hubungi Bravo Bea Cukai di 15225. Kalau ada saran atau ada yang mau ditanggapi atau mungkin apa sih yang harus kita bahas selanjutnya, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Untuk informasi selanjutnya, jangan lupa pasti akan saya bisikin lagi di konten ini, podcast. Saya Nadia dan Mas Rudi pamit undur